Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari jihad. Kenapa? Melawan ego, melawan hawa nafsu. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Kita sudah sampai di awal Sya'ban. Tak lama lagi nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu insyaallah tanggal 7 Maret, 14 Sya'ban, malam 15. Apa yang terjadi? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban semua diperhatikan Allah. Oh, kalau begitu di malam lain Allah tak memperhatikan? Allah Maha memperhatikan. Tapi khusus di malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya yang berdosa pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua orang. Yang pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang masih kedukun, orang yang masih minta mantra macam-macam, orang yang masih menyembah pada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Apa yang kau sembah? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Sedangkan kita insya Allah tak ada lagi orang Pontianak yang syirik, karena kita bertauhid la ilaha illallah. Maka amal kita malam nisfu Sya'ban diterima dan diampunkan Allah dosa kita insya Allah. Tapi ada satu lagi yang mengkhawatirkan tak diampunkan dosanya malam nisfu Sya'ban. Siapa dia? Musahin, orang yang belum berdamai, belum bisa mendamaikan dengan dirinya. Sebelum kita berdamai dengan orang, kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Berdua dia berkecamuk di dalam. Kata yang di dalam, maafkan aja. Kata satu lagi berbisik, enak aja maafkan. Orang yang dendam itu menghabiskan energinya banyak sekali. Yang pertama, mukanya mesti di setel cemberut macam jeruk purut, dipijak gajah, ditabrak truk. Sedangkan umat Islam dianjurkan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Ternyata setelah diteliti oleh para pakar-pakar, dokter-dokter, untuk membuat wajah senyum cerah dengan mengkerutkan wajah, itu mengkerutkan, mencemberutkan wajah memerlukan energi yang lebih besar. Bayangkan kalau punya musuh 4, depan, belakang, kanan, kiri, cemberut, mengkerut, bekerut, hancurlah muka itu, habis energi. Tapi kita diajarkan untuk memaafkan. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang pakai rok pendek, kenapa Pak Haji tak marah? Udah saya maafkan. Itu bukan maaf, itu bodoh. Islam ini tidak menghilangkan marah. Islam ini bukan membuat kita menjadi bodoh. Islam ini menempatkan marah pada tempatnya. Pada saatnya kita marah. Laki-laki punya adik perempuan dibonceng orang tak mahram. Kenapa tiba-tiba Ustadz ingat ini? Ini hari Sabtu. Nanti malam Ahad, anak lajang. Ini udah mulai servis. Masa jalan-jalan mogok di tengah jalan? Knalpot yang sudah maka bapak-bapak, abang-abang, pakcik-pakcik, kalau sampai anakmu, cucumu, keponakanmu keluar rumah nanti malam, dayus la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburunya. Jadi agama ini bukan hanya menenangkan, tapi dia membuat menggelisahkan. Kenapa adik saya tak berjilbab? Kenapa anak saya belum pakai baju kurung? Kenapa keponakan saya belum pakai hijab? Menggelisahkan. Tapi gelisahnya karena Allah. Adapun anak muda yang selalu gelisah, waktu sedang di sekolah gelisah nanti gimana kuliah, sudah kuliah gimana kuliah nanti selesai, setelah selesai gimana nanti punya istri, setelah punya istri gimana nanti punya anak. Mau sampai kapan kau begini? Akhirnya semua naik, asam urat, asam lambung, asam pedas naik semua. Ada kita disuruh tenang, semuanya kita sangkutkan kepada Allah.
la haula wala quwata illa billah. Tasbih dalam gelap malam, dalam gelap perut ikan, dalam gelap laut. 3 gelap, malam gelap, perut ikan gelap, laut gelap, bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi apa itu? Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan, malamnya gelap, perut ikannya gelap, lautnya gelap, tidak ada jalan lain kecuali bertasbih, mensucikan Allah, minta ampun kepada Allah. Agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Yang suka buat baju kaos boleh ditulis, agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Tapi kalau punya baju kaos yang bertulis-tulis, janganlah dipakai sholat ke masjid. Takutnya jamaah di belakang menengok, tengok, ceramah Ustaz Salman gitu. Tengoklah orang Pontianak bajunya, ada yang polos putih, ada yang polos hitam. Oh, kalau begitu kami yang baju hitam ini tak sunnah Pak Ustaz. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Betul? Itu untuk menyenangkan anak muda yang baju hitamnya aja. Kalau pakai baju putih ini cepat nampak dosanya, cepat nampak kotornya. Makanya yang sudah taubat, yang sudah hijrah, yang sudah berpindah jalan ke jalan Allah, biasanya salah-salah sedikit langsung ditegur orang. Kenapa? Karena bajunya putih. Sikit aja kena kopi percikan langsung nampak. Tapi kalau pakai baju hitam kita tak nampak. Tak nampak kotornya, cuman kawan di sebelah pingsan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang, bukan narkoba, bukan candu. Orang yang melawan hawa nafsunya untuk menjalankan agama, nama perbuatannya jihad, orangnya mujahid. Apa kata Allah? Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina darajah. Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang yang berjihad dibandingkan orang yang duduk-duduk, ajran 'azima, dengan pahala yang berlipat ganda amat sangat besar. Kenapa Ustaz menengok ke atas? Itu tulisannya di atas. Tuh. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Aku udah 10 tahun sholat di sini, tak tahu aku itu bacaannya Pak Ustaz. Tak apa-apa, tak salah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Dalam ayat lain, Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah melebihkan. Itu dia. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan dirinya, alal qaidin, dibanding orang yang duduk-duduk, yang santai-santai, yang tenang-tenang, karena dianggapnya agama ini penenang, maka mereka ini mendapatkan balasan yang besar, yang berlipat ganda, darajah, satu derajat, satu tingkatan di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang risau menengok umat ini, insyaallah. Amin. Tinggal di pesantren, tidak mampu, orang maaf cakap berzina, dibuang anak, dimasukkan dalam kardus, dititipkan di tepi jalan, dimasukkan ke kresek, dibuang. Rupanya ada orang tulus, kiai-kiai, alim ulama, membawa makanannya ikan asin berulat, WC tak ada, anak-anak santri di bawah pokok karet. Orang masyarakat mengamuk. Kenapa?
Karena kalau dia memotong getah karet pagi tepijaknya celakanya pesantren ini. Mau ngamuk dia. Ada rupanya orang yang risau menengok anak pesantren tak makan. Makan beras catu, beras dicampur jagung, campur tiwul. Makan satu hari hanya sekali. Sekarang apa yang terjadi? 600.000 santri di Indonesia dapat makan gratis bantuan tiap bulan beras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 65.000 pesantren dari mulai Aceh sampai Kalimantan sampai Sulawesi sampai Tidore, Ternate, Maluku. 600.000 anak santri, 2 kali jumlah haji jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia 300.000. Anak santri yang dapat makan beras gratis nih 600.000. Duitnya dari mana? Dari umat. Cuman 1.000 perak sehari. 1.000. Kalau 1.000 perak sehari sebulan berapa? 25.000. Karena tanggal merah tak dihitung. Yang mengutip ke rumah siapa? Anak-anak muda yang sabar mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum Pak. 1.000 sehari. Anda sudah membuatkan amal jariah mengalir. Setiap saya ceramah, pergi saya ceramah ke Aceh, datang anak-anak muda ini. Ustaz Somad, kita foto bersama. Tak ada minta apa-apa mereka. Dengan Ustadz ada, nanti mudah-mudahan jamaah ini percaya Pak Ustadz bahwa saya ini bukan aliran sesat. Pergi saya ke Batam, Kepulauan Riau, datang lagi anak-anak muda nih. Pergi saya Tidore, Ternate, datang anak-anak muda nih. Pergi saya ke Maluku, datang. Lama saya bingung, siapa anak-anak muda nih? Kalian dari mana guys? Dari mana kalian ini? Kami ini masyarakat sekitar ini mengumpulkan beras terus dibagikan ke pondok-pondok pesantren. Apa nama gerakan kalian nih? Gerakan kami ini gerakan impak beras Pak Ustadz. Dari mana? Saya bolak-balik ke Jakarta tak pernah ketemu gerakan ini. Di mana? Pusat kami bukan di Jakarta Pak Ustadz. Terus di mana? Di Pontianak. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Pontianak tak tahu gerakan ini, ada pepatah Melayu mengatakan macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, mati dia di tengah padi. Ayam apa nama itu? Ayam bodoh. Tak tahu dia mau mencatokkan paruhnya. Bandung, Jawa Barat, pasukan khusus ini, pasukan khas ini, pasukan, tertulis di bajunya, Paskas, pasukan amal soleh, mengumpulkan beras 150 ton. 150 ton itu kalau dikumpulkan berenang kita di beras tuh. 150 ton. Kalian dari mana? Ngajinya di mana? Rupanya ngajinya online pula tuh. Tak pernah ketemu dengan ustadznya. Siapa nama ustadz kalian di Pontianak itu? Namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz, oh teman saya tuh. Teman saya. Ini foto kami kemarin. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur Ustadz Lukman. Risau dia menengok anak santri ini tak makan, susah, tak bisa menolong. Tapi beliau punya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad kenapa sering ke Pontianak, saya khususkan diri saya setahun sekali datang ke Pontianak. Dan kalau saya datang kemari 4 hari 3 malam. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin saya pulang. Itu memang sudah janji. Panjang umur, sehat badan, setahun sekali saya datang ke Pontianak ini. Nanti Pak Ustadz kalau masjid ini udah kosong, tak ada orang mendengar ceramah Ustadz, saya biasa ceramah tak ada orang. Itu di TV itu kalian pikir banyak jamaah? Enggak, saya berdua aja sama kamera itu dia. Saudaraku, saatnya kita sedang menyambut puasa Ramadan. Tak ada orang itu, saya aja bilang.